Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil qira'atana min syarhil usul min ilmil usul li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an mazilna fi al-ijma' wa huwa akhiru al-mabhas min mabahithil ijma' wa nahnu takallamna an syurutil ijma' wa qulna anna fi al-ijma' ya hunaka syurut ya minha an yakuna ya wa hunaka syurut muttafaq 'alaiha wa hunaka syurut mukhtalafun fiha. Ya, wa nahnu al-an fi asy-syurut al-mukhtalaf. Ya, kita sedang berada di syarat-syarat yang diperselisihkan. Jadi ada khilaf di sini maksudnya. Ya, jadi di pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwasanya syarat dari ijma itu ya, yang muttafaq itu ada dua, yaitu harus wasiul ittila dan thiqah, serta juga yang menukilkannya adalah orang yang thiqah dan wasiul ittila. Ya. Kemudian itu yang muttafaq. Sekarang yang mukhtalaf. Ya, yang mukhtalaf ini sudah kita ambil juga kemarin bahwasanya ya inqiradul asar itu bukan merupakan syarat dari iniqadu al-ijma'. Ijma' itu bisa ada, bisa kokoh ya, tidak perlu menunggu sampai generasi tersebut berakhir. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, tidak perlu adanya inqiradul asar itu. Akan tetapi ada pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat yang kedua ini Anda tidak tahu ya siapa yang punya pendapat ini, tidak disebutkan sama Syekh di sini. Anda bisa rujuk nanti ke kitab-kitab, ya, baca-baca lagi. Kalau ketemu jawabannya nanti sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik. Kemudian sekarang ya, ini adalah khulasah dari ringkas dari syarat yang mukhtalaf itu. Ya, dikatakan di sini wali annal ijma'a hasala sa'ata ittifaqihim faman ladzi yarfa'u al-jawab la syai' yarfa'u. Ini pertanyaan retoris tentunya ya. Ijma' itu terjadi ketika mereka ittifaq ya, ngerti maksudnya ya. Sekarang jam 3 sore misalkan mereka sepakat akan suatu permasalahan, maka di jam 3 sore itu juga sudah ada ijma' dalam masalah itu ya. Faman ladzi yarfa'u, apa yang bisa mengangkat kesepakatan mereka itu di jam 3 sore tersebut? Al-jawab la syai' yarfa'u, enggak ada yang bisa mengangkatnya. Ya, namanya ijma' itu kuat sekali, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Dari sisi ini kuat sekali dia. Wal khulasah indana al-an syartani mukhtalafun fihima. Berarti khulasahnya, ringkasannya, kita punya sekarang ada dua syarat yang mukhtalaf, yang ada khilaf di dalam syarat ini. Syarat yang pertama inqiradul asar. Ya, paham? Masih ingat ya mana inqiradul asar? Itu berakhirnya zaman tersebut, zaman sahabat misalkan berakhir ya. Kemudian syarat yang kedua, hal yu'tabar al-ijma'u walau ma'a khilafin sabiq. Apakah ijma' itu tetap dikatakan ijma' meskipun ada khilaf yang mendahuluinya? Ini kan sudah kita sebutkan yang pendapat-pendapatnya, dan yang benar dalam masalah ini adalah la yu'tabar ya, la yu'tabar. Jadi ijma' itu tidak dikatakan ijma' ya kalau ada khilaf meskipun di generasi sebelumnya. Generasi kedua menukil dari generasi pertama ya. Generasi kedua mengatakan ada ijma' dalam masalah ini begini. Ya, padahal di generasi pertama ada dua perkataan di situ. Berarti ada khilaf, bukan hanya satu perkataan. Nah, maka anggapan ijma' yang disebutkan oleh generasi kedua itu tidak benar, la yu'tabar. Itu tidak dianggap ijma' berarti. Baik. Nah, jadi yang perlu Anda pahami di sini, ikhwah, ketika kita mengatakan ijma' di situ tidak dianggap, bukan berarti tidak bisa kita jadikan dalil, ya. Yang tetap perkataan para ulama, perkataan para sahabat itu bisa dijadikan sebagai dalil. Hanya saja dia tidak sekuat kalau dia sampai ke level ijma' begitu. Apa maksudnya ya? Jadi bukan berarti wah langsung batal ini perkataan yang dusta, perkataan yang tidak, ya tetap bisa kita pegang pendapat mereka tersebut, akan tetapi tidak sekuat ijma' begitu. Baik. Hadil mas'alah fiha salah satu ara'. Permasalahan ini ya ada tiga pendapat di sini. Li'annal mas'alata laisa fiha nassun wa innama hiya ta'lilat wa suratul mas'alah ya.
Permasalahan ini, permasalahan yang kita maksudkan ada 3 pendapat itu, kita lihat di sini, idza qala ba'dul mujtahidin qaulan. Sebagian ulama mujtahidin mengatakan suatu pendapat, mitu an yaqul hada syai'u haram atau hada syai'u wajib. Misalkan mereka mengatakan ini haram atau ini wajib misalkan. Washtahara bainal ulama'il mujtahidin. Kemudian pendapat tersebut, hukum tersebut, hukum wajib atau hukum haram tersebut terkenal, ya, menyebar di kalangan ulama mujtahidin. Fa fihi salasatu ara, maka akan ada 3 pendapat di situ. Imma an yakuna hadza ijma'an hujjah aw la yakunu ijma'an wala hujjah aw yakunu hujjatan la ijma'an. Maksudnya apa? Sikap para ulama ketika mendengar perkataan tadi yang mengatakan bahwasanya ini haram, ini wajib, ada 3 kemungkinan sikap mereka itu. Yang pertama, yang mengatakan ijma mereka itu adalah hujjah. Ya, ijma dari sebagian mujtahidin itu adalah hujjah. Fokus di kata ba'dul mujtahidin tadi ya. Ya, ba'dul mujtahidin di kalimat pertama tadi. Idza qala ba'du, sebagian di sini ya. Bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya ya tidak ada masalah ya. Ini sebagian ulama mujtahidin. Ya, maka ada 3 kemungkinan pendapat yang akan muncul nanti dalam menyikapi ijma sebagian mujtahidin tadi. Pendapat yang pertama yang menganggap ijma tersebut adalah hujjah. Kemudian pendapat yang kedua, la yakunu ijma'an wala hujjah. Tidak dianggap gitu. Karena cuma sebagian yang ngomong gitu. Mau pendapat yang ketiga atau jenis respon yang ketiga, au yakunu hujjah la ijma'. Hujjah tapi bukan ijma'. Nah, ini yang Anda sampaikan barusan itu, bahwasanya tidak serta-merta suatu perkataan kita tolak sebagai ijma' kemudian tidak bisa jadikan hujjah. Dia bisa jadikan hujjah. Ya. Taib. Berarti ada 3 kemungkinan. Katakanlah misalkan fikrah ya, mendengar adanya ijma' dari beberapa orang mujtahidin, bukan semua. Dia mendengar ya. Maka ijma' punya 3 fikrah punya 3 respon di situ. Perkataan yang fikrah dengar itu dia anggap sebagai ijma', kemudian dia terima atau dia tolak ya, mentah-mentah, atau dianggap hujah tapi bukan ijma'. Ngerti maksudnya ya? Ya, ada 3 respon yang bisa dilakukan oleh fikrah menghadapi atau ketika mendengar perkataan tersebut. Baik. Al-qaulul awal ya, respon yang pertama, pendapat yang pertama, alladzina qalu innahu ijma'. Qalu inna sukutal ummati ma'al qudrati 'alal inkar dalilun 'alal muwafaqah. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah ijma', padahal yang ngomong hanya ba'dul mujtahidin. Paham maksudnya ba'du di sini ya? Ba'du itu jangan antum bayangkan pas selalu 50% misalkan, setengahnya, tidak. Ba'dul mujtahidin itu bisa jadi hanya 20%, 30%. Jadi lebih lemah lagi kan? Kalau 50% mah banyak sekali itu hitungannya ya. Ini cuma 30% yang berpendapat. Nah, kemudian orang yang megang pendapat pertama ini mengatakan innahu ijma', walaupun cuma 20% yang ngomong. Dalil mereka apa? Inna sukutal ummati ma'al qudrati 'alal inkar. Diamnya umat Islam, maksudnya ulama-ulama yang lain, ma'al qudrati 'alal inkar, padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, itu dalil atas persetujuan mereka terhadap ijma' tersebut, terhadap perkataan tersebut. Wa hadza yasta'miluhu katsirun sahibul Mughni rahimahullah. Inilah yang banyak digunakan oleh Sahibul Mughni, yang penulis kitab Al-Mughni. Man huwa? Ibnu Qudamah ya. Ya, Al-Mughni Hambali ya, kitab Hambali dia. Rahimahullah. Yaqulu wa li anna hadza qada'u fulan wali anna hadza qada'a fulanin washtahara walam yunkar fakana ijma'an fa yu'abbiru bihadil ibarah daiman. Jadi Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu sering mengatakan seperti ini, wali anna hadza qada'u fulan, ini adalah ketetapan yang disebutkan oleh ulama fulan, washtahara, dan pendapat beliau itu terkenal dan tidak ada yang mengingkarinya, maka ijma'. Ini tasahul bukan? Tasahul dari Ibnu Qudamah kan? Beliau hanya mengatakan ya, kalau ulama fulan telah memutuskan ini hukumnya halal, kemudian pendapat beliau itu menjadi terkenal dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, ijma' sudah berarti. Ini pendapat Ibnu Qudamah.
Ya. Jadi Ibnu Qudamah memegang pendapat yang pertama ini berarti, karena menurut beliau diamnya umat atas pendapat tersebut berarti ya mereka menyetujui pendapat tersebut. Nah ini tasahul dari beliau. Ya, fayu'abbir bihadil ibarah. Jadi dalam kitab Al-Mughni itu akan banyak temukan istilah seperti ini Ibnu Qudamah gunakan nanti. Jadi banyak sekali berarti ijma di dalam kitab tersebut. Ya. Nah, hanya mungkin ya, kita bantai di sini bagaimana kita tahu umat itu punya kudrah untuk mengingkari gitu. Di sini kan dikatakan sukutul ummah ma'al kudrah 'alal ingkar. Dari mana kita tahu umat itu punya kudrah untuk mengingkari? Gitu. Ini kan suatu yang relatif gitu. Ya, yang susah untuk diterka. Taib. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua tadi, yang menolak mentah-mentah ya. Ya, innahu hujjah walakin la yajzimu bi annahu ijma'. Ini pendapat yang ketiga urutannya tadi di ini ya. Tapi ditulis kedua di sini. Ya. Innahu hujjah walakin la yujzamu bi annahu ijma'. Ini pendapat yang urutan ketiga yang kita baca sebelumnya. Ini diurutkan di kedua. Bahwasanya kalau ada sebagian mujtahidin sepakat atas satu pendapat ya, 20% tadi, maka bagi orang-orang yang memegang pendapat kedua itu adalah hujjah. Akan tetapi tidak boleh ditegaskan bahwasanya dia sampai ke level ijma'. Dia hanya hujjah, bukan ijma' gitu. Paham ya? Ini respon antum yang kedua ini. Ya, ketika antum mendengar ada sekelompok ulama, jumlah mereka sedikit, 20-30%, mereka mengatakan suatu permasalahan ini hukumnya halal, maka antum boleh memegang pendapat yang kedua ini, mengatakan perkataan mereka itu bisa jadikan hujjah, tapi tidak boleh dipastikan itu adalah ijma'. Fahuwa hujjatun bina'an 'alal zahir. Ya, dari sisi zahirnya, ya, dari sisi yang tampak, memang itu adalah hujjah. Li'anna zahir wal qarina, karena memang dari tampaknya ada kesepakatan di situ kan, walaupun 20% doang, tapi ada kesepakatan di situ. Karena zahirnya dan qarinahnya tadullu ala annahum muwafiqun. Ya, qarinah di situ menunjukkan bahwasanya mereka itu sepakat. Li'anna tarkal ingkari ma'al qudrati alai yadullu alal muwafaqah fayakunu hujjah. Ini dalilnya sama dengan pendapat yang pertama. Bahwasanya mereka tidak mengingkari padahal mampu untuk mengingkarinya, menunjukkan mereka juga setuju berarti dengan pendapat tersebut, berarti hujjah. Paham ya? Nah, jadi kalau pendapat yang pertama dalilnya sama, tapi kesimpulannya beda. Coba diperhatikan baik-baik. Pendapat pertama mengatakan ya, mereka tidak mengingkari padahal mampu untuk mengingkari, menunjukkan mereka sepakat bahwasanya itu adalah ijma'. Gitu ya. Pendapat yang kedua mengatakan mereka tidak mengingkari padahal mampu untuk mengingkari, menunjukkan bahwasanya itu adalah hujjah. Nah, bedanya di situ ya, bedanya di ujungnya itu. Pendapat yang pertama mengatakan langsung itu hujjah, kayak Ibnu Qudamah itu. Tapi pendapat yang kedua enggak, hujjah dia, enggak sampai tapi ke derajat ijma'. Qalu wa li'anna al-hujjata tasbutu bidzahir. Karena yang namanya hujjah itu kita hanya bisa melihat kepada zahirnya saja kan, apa yang tampak saja. Ya, walihada ladaina adillatun min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadullu ahyanan alal ahkami bidzahir. Makanya kadang kita dapati ya, ada ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan atas suatu hukum hanya dari zahirnya saja. Ya, banyak itu kan dalam masalah fikih ya. Ketika Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwasanya air lautan itu adalah air yang suci dan bangkai yang di situ, hewan-hewan yang mati di situ boleh dikonsumsi. Ya, ini kan secara zahirnya hadis tersebut mengatakan bahwasanya air lautan itu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kebanyakan seperti itu. Faqalu inna thubuta kauni syai'i hujjatun ashalu min thubuti kaunihi ijma'an. Nah, ini dalilnya. Ya. Secara logika ya bisa kita terima ini ya. Fayakunu hujjatan la ijma'an. Nah, dalil mereka begini, ya. Inna thubuta kauni syai'i hujjah. Ya. Anda nggak tahu ini bisa kita jadikan kaidah apa tidak ini. Ya. Ini bisa kita hafalkan apa tidak kaidah seperti ini. Nanti bisa tanyakan nanti kalau untuk ketemu dengan para masyayikh, ini tanyakan apakah ini adalah suatu kaidah yang bisa kita hafalkan dan kita terapkan dalam semua situasi. Karena ini memang kan dalil ya, dalil pendapat yang kedua ini. Dan kita belum tahu di sini pendapat yang kedua ini benar apa tidak. Jadi pendapat ini mereka mengatakan subuta kauni syai'i hujjah.
Kita menetapkan sesuatu itu sebagai hujah itu lebih gampang daripada kita menetapkannya sebagai ijma, karena syarat ijma kan ketat gitu. Jadi suatu dalil atau suatu kesepakatan, suatu perkataan sebelum dia menjadi ijma, terlebih dahulu dia menjadi hujjah gitu kan. Tapi tidak semua hujjah itu kan adalah ijma. Jadi butuh syarat-syarat tambahan untuk bisa sampai ke derajat ijma tersebut. Maka kata penulis di sini, karena yang sepakat di situ hanya ba'dul mujtahidin, hanya 20% saja, maka ya di situ dia menjadi hujjah, tidak menjadi ijma. Jadi pendapat ini agak lebih syadid sedikit dari pendapat yang pertama ya. Jadi pendapat yang pertama mudah sekali tadi. Yang penting ada kesepakatan, ya, walaupun sedikit. Kemudian pendapat yang kedua agak lebih ini lagi, ya hujjah tapi bukan ijma. Ini tengah-tengah ini pendapatnya. Kemudian pendapat yang ketiga, laisa bi ijma'in wala hujjah. Dia tolak mentah-mentah. Li'annahu la hujjata illa bidalil minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Yang karena yang namanya dalil, yang namanya hujjah itu harus punya dalil dari Al-Qur'an, sunnah atau dari ijma' yang lain. Atau qiyas. Fala yumkin an taqul inna hujjah wa laysa bi ijma'. Nggak mungkin kita katakan itu dia adalah hujjah tapi bukan ijma'. Ini bantahan pendapat yang kedua, sangat menyelisih pendapat yang kedua tadi. Jadi pendapat yang ketiga ini intinya menolak mentah-mentah. Karena bagi mereka perkataan sebagian orang doang ya, itu nggak punya dalil pendukung dari Al-Qur'an, tidak punya juga dalil pendukung dari sunnah, tidak punya juga dalil pendukung dari ijma' yang lain, tidak juga ada qiyas yang bisa digunakan di situ. Maka bagi pendapat yang ketiga ini ya, tidak ada ya perkataan sebagian mujtahidin itu bukan hujjah, bukan juga ijma'. Ini mutasyadid sekali di sini. Wa hina idin naqul ya, maka kita katakan kata Syekh di sini, madum tanafaital ijma'a fanfi an yakuna hujjah. Wa hadzal qaul sayati insyaallah bayanur rajih minhu. Ya, madum tanafaital ijma'. Ya, kata Syekh di sini, selama engkau menafikan suatu ijma, maka nafikan juga dia sebagai hujjah. Ini, ya, kalau kamu mengatakan dia bukan ijma, maka konsekuensinya antum mengatakan dia bukan hujjah. Jangan setengah-setengah gitu maksudnya, sekalian aja gitu. Ya, wahadal qaul sayati insyaallah bayan rajih minhu, akan ada penjelasan yang mana yang rajih dari tiga qaul ini nanti. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan ya, pindah sedikit pembahasannya. Lakin alladziina yaquluna bi annahu idza ishtahara wa lam yunkar ma'al qudrah 'alal inkar fa innahu ijma' li'anna 'adama inkarihim dalilun al-muwafaqah fa hadha ta'lil fil haqiqah fihi syai'un minan nazar. Sekarang kita bantah pendapat yang tiga ini satu persatu. Kita mulai dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan diamnya umat atas perkataan tersebut menunjukkan berarti mereka sepakat ya. Nah, maka kata Syekh di sini ya, fa hadza ta'lil fil haqiqah fihi syai' minan nazar. Kalau dikatakan fihi syai' minan nazar, maksudnya nggak bisa kita terima secara mulus gitu, nggak bisa diterima mentah-mentah. Ini harus perlu diteliti lagi ya. Kalau seorang ahli hadis mengatakan fulan bin fulan fihi nazar, maksudnya perlu diteliti lagi ya. Dia tidak thiqah 100%, tidak juga mungkar 100%, tapi fihi nazar, perlu teliti gitu. Baik. Li'anna adama inkarihim la yadullu 'alal muwafaqah, kata Syekh Utsaimin ya. Umat tidak mengingkari perkataan sebagian mujtahidin yang 20% itu bukan berarti mereka setuju. Wa in kanu qadirina 'alal inkar, meskipun mereka mampu untuk mengingkarinya, lihtimalin annal amra ya mustabahun alaihim, ya, karena ada kemungkinan perkara itu mustabah alaihim, tertutup, mereka nggak tahu masalah itu ya. Ini yang kita katakan di awal tadi, gimana bisa kita mengatakan yakin bahwasanya umat itu tidak mampu untuk mengingkari. Ini kan susah untuk menentukan umat mampu atau tidak untuk mengingkari itu. Nah, maka kata Syekh di sini, diamnya umat atas suatu permasalahan atau perkataan sebagian mujtahidin yang 20% itu tidak menunjukkan atas muwafaqah mereka. Bisa jadi mereka nggak tahu ada perkataan yang 20% itu, gitu maksudnya. Ya, wa annahum mutawaqqifun, atau mereka tahu tapi mereka tawakuf. Nah, tawakuf tidak memihak yang mana di situ. Lakin la yumkin an yatakallamu bil inkari wa hum lam yatayaqqanu anna hadzal qaula batil. Tetapi tidak mungkin mereka mengingkari suatu permasalahan
sedangkan mereka itu tidak meyakini bahwasanya itu suatu yang batil. Jadi mereka masih ragu-ragu ya tentang 20% tadi, apakah perkataan mereka itu batil apa tidak. Kalau mereka belum yakin bahwasanya itu yang batil, mereka akan diam, gitu maksudnya. Jadi diamnya mereka itu bukan diam bersetujuan, tapi diam sedang menganalisis, begitu. Ngerti maksudnya ya? Baik. Falladzina sakatu anil ingkar, dan orang-orang yang diam ya dan tidak mengingkari, ingkanu ghairu qadirina fasukutuhum laisa bihujjah. Kalau mereka tidak mampu ya, ghairu qadirin, mereka tidak mampu untuk mengingkari itu, fasukutuhum laisa bihujjah, maka diamnya mereka itu bukan hujjah, wala dalila alal muwafaqah. Itu tidak menunjukkan persetujuan mereka. Ini bagi mereka yang diam, tidak mampu mengingkari, disebabkan memang tidak ada kemampuan di situ, murni nggak mampu mengingkari, bukan bukan mampu mengingkari atau bukan yang sedang tawakuf ya. Ini memang nggak mampu untuk mengingkari ya, maka diamnya mereka itu tidak menunjukkan muwafaqah. Wa in kanu qadirina fasukutuhum yahtamil annahum muwafiqun wa yarawna anna hadha huwal hukm syar'i wa yahtamil annahum mutawaqqifuna qad istabal amru alaihim. Sekarang bagaimana kalau yang diam itu mampu sebenarnya untuk mengingkari? Nah, berarti diamnya orang itu ada dua ya. Diam yang tidak mampu mengingkari sama diam yang mampu mengingkari. Diam yang tidak mampu mengingkari itu yang tidak dianggap. Paham ya? Sudah hapus sudah yang itu. Sekarang patokan kita adalah kepada diamnya mereka yang mampu mengingkari. Dan diamnya mereka ini yang mampu mengingkari ini ya, ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan diamnya mereka itu karena mereka sepakat, atau diamnya mereka itu karena mereka tawakuf, sedang menganalisis aja, sedang mencari yang mana yang roji di situ. Paham ya? Berarti ada kemungkinan dia itu sepakat atau mutawakif, ya, tawakuf di situ. Baik. Lakin la yastati'una an yunkiru qaula ghairihim min ghairi dalil, ya. Jadi mereka itu tawakuf, ya, bukan berarti enggak mengingkari, cuman sedang mencari-cari saja, sedang menganalisis ya, karena mereka belum bisa memastikan jawabannya gitu. Ini namanya tawakuf. Jadi masih ombang-ambing di tengah. Idan an-natijah anna sukutahum laisa dalilan al-muwafaqati. Berarti kesimpulan kita, diamnya mereka itu entah mereka mampu ataupun tidak mampu ya, itu bukan dalil atas ya, persetujuan mereka. Berarti ini bantahan untuk perkataan dari pendapat yang pertama. Jelas sampai sini ya? Baik. Qauluhu wa qila in inqaradu qabla al-inkari fa huwa ijma' li anna istimrara sukutihim ila al-inqiradi ma qudratihim ala al-inkar dalilun ala muwafaqatihim wa hadha aqrabul aqwal. In inqaradu qabla al-inkar, ya, kalau generasi tersebut berakhir sebelum diingkari, maka dia adalah ijma'. Maksudnya generasi pertama sudah lewat ya qabla al-inkar, sebelum diingkari. Ya, belum ada pengingkaran ini. Pengingkaran itu muncul di generasi selanjutnya. Bahwa ijma, maka itu berarti sudah menjadi ijma. Ini pendapat yang selanjutnya. Li'anna istimrar sukutihim ilal inqirad, karena terusnya mereka diam ya sampai berakhirnya generasi tersebut padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, ini berarti dalil mereka sepakat. Jadi kenapa harus nunggu generasi itu berakhir baru diingkari begitu? Kenapa harus nunggu generasi tabi'in itu berakhir misalkan, baru mereka muncul pengingkaran terhadap ijma tersebut? Ya, ini pendapat yang kedua dalam masalah ini. Wa hadza aqrabul aqwal. Ini adalah pendapat yang paling dekat. Fa in inqaradu yakni as-sakitin alladziina sami'u qawla hadzal qa'il. Kalau generasi yang 20% tadi, ini kita masih ngomongin yang ba'dul mujtahidin tadi ya, yang jumlahnya 20% itu. Kalau generasi mereka sudah berakhir, ya, as-sakitin, orang-orang yang diam di situ, orang-orang yang mendengar perkataan dari 20% itu, wa matu wa lam yunkiru fa hadza ijma'. Nah, kemudian yang 20% tadi wafat mereka, generasi mereka berakhir, dan yang mendengar perkataan yang 20% tadi masih hidup. Ya, dan tidak diingkari padahal mereka sudah mati ya. Wa matu wa lam yunkiru fa hadza ijma'. Mereka yang 20% itu sudah berakhir generasinya, sudah mati semua dan tidak diingkari. Berarti ini ijma' jatuhnya.
Kan nggak ada pengingkaran kan? Nggak ada pengingkaran berarti ijma. Ini sekali lagi ini adalah pendapat yang selanjutnya. Dalam kaitannya dengan ingkirat tadi. Taklilnya bagaimana? Alasannya gimana? Ta'lilu dzalika annahum idza matu biduni inkarin ma qudratihim kana hadza dalilan ala muwafaqatihim. Bahwasanya jika mereka mati tanpa adanya pengingkaran padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, maka ini adalah dalil atas persetujuan mereka. La siyama fi ahdi sahabah wa tabi'in li ghalabatil wara'i wad din. Ya. Tidak lepas juga ini terjadi di zamannya para sahabat dan zamannya para tabi'in, karena memang di situ ghalabatil wara' wad din. Wara' itu memang sikap berhati-hati dalam masalah agama ya. Wara' itu sikap hati-hati. Itu sangat besar sekali sikap hati-hati para ulama di zaman sahabat dan zaman para tabi'in, sehingga mereka lebih banyak diam begitu. Mereka tidak akan gampang untuk mengingkari perkataan 20% orang itu gitu. Jadi mereka lebih banyak diam gitu. Wa annahu la yumkin an yaskutu ala qaulin batil ya'taqiduna annahu batil wa hadzal qaul huwa aqrabul aqwal. Ya. Jadi nggak mungkin juga mereka diam atas suatu perkataan yang batil gitu ya. Para sahabat, para tabi'in nggak mungkin mereka mendengar 20% tersebut mengatakan perkataan yang batil dan mereka diam saja. Berarti diamnya mereka ini dalil ala muwafaqatihim. Paham maksudnya? Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi, diamnya mereka itu dalil ala muwafaqatihim ya. Pendapat yang pertama itu ya, yang dinukil sama Syekh Utsaimin bukan dalil ala muwafaqatihim. Ya, pendapat yang kedua sebaliknya, begitu. Taib wa hadzal qaul huwa aqrabul aqwal. Ya, hal yumkin naql al-ijma' fi asrina al-hadir bi wasitatil majami' al-fiqhiyah hada ba'id wa nas'allaha an yarham al-hal. Ya. Taib. Wa hal yumkin naql al-ijma' fi asrina al-hadir bi wasitatil majami' al-fiqhiyah. Ini pertanyaan di sini. Ya. Apakah bisa di zaman kita ini kita menukilkan ijma' itu dengan perantara perkumpulan-perkumpulan fikih itu, ya, perkumpulan-perkumpulan fikih itu kayak di Mesir sekarang, ya, kayak muktamar begitu ya. Kemudian ada di Arab Saudi, ya, di bawahnya Lajnah Daimah, yaitu mereka sering ada majma' fikih di situ, perkumpulan-perkumpulan ahli fikih di situ, ya. Apakah mereka ini bisa kita jadikan perantara untuk menukilkan ijma'? Maksudnya ijma' itu diwakili sama mereka gitu. Kalau majma' fikih yang ada di Mesir, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Yaman, mereka semua sepakat bisa nggak dikatakan itu ada ijma'? Wah, hadza ba'id kata Syekh. Hadza ba'id. Di zaman kita itu tidak. Wa nas'allaha an yarham al-hal. Madza quri'a fi an yarham? Al-halu al-hala? Hala. Nas'allahu an yarham al-hal. Ya. Al-haluna la adri al-halah atau madza? Atau al-an. Ya. Taib. Hadha huwa akhiru ma natakallam anhu min mabahis al-ijma'. Insyaallah taala sanusil fi maba'ad anil al-qiyas wa huwa akhiru al-adillah, ya. Sumber dalil yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang al-qiyas. Setelah al-qiyas baru kita masuk nanti ke tartibul adillah, urutan kekuatan sumber dalil, baru kemudian kita masuk nanti bagaimana kalau terjadinya ta'arud, ya. Bagaimana kalau terjadinya pertentangan di antara sumber-sumber dalil tadi, antara Alkitab dan Sunnah terjadi pertentangan antara ijma dan qiyas, bagaimana? Kemudian terakhir nanti kita akan ambil syurutu al-mustafti dan kita bahas juga apa yang dimaksud dengan al-ijtihad wa taqlid. Nah, dengan itulah baru kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Nasallahu taala as-salamah wal muwafaqah fi ta'allumi hadzal kitab wa hadzal ilmil jalil. Naktafi bi hadzal qadar. ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.